Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menjaga api cinta. Nats Alkitab terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang Kristen harus menyadari betapa pentingnya kita menjaga api cinta mula-mula dengan Tuhan. Meskipun kita sedang berada di puncak kesuksesan, atau bahkan keadaan kita sedang berada di dalam pergumulan, kasih kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Kita tahu setan berusaha keras memanfaatkan kelemahan kita agar kita meninggalkan Tuhan. Dalam nats firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus rajin, tekun, dan tidak lelah melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak dapat menahan diri terhadap orang yang menyebut diri rasul tetapi palsu. Mereka tetap bersabar menderita oleh karena nama Tuhan. Mereka juga membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang mengajarkan ajaran sesat. Bukankah jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa? Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Saudaraku, ada apa dengan jemaat di Efesus? Benarkah mereka telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula dari Tuhan? Saudara, kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita rasakan ketika jatuh cinta pertama kali dengan seseorang. Begitu murni dan jauh dari kepura-puraan. Kasih yang mula-mula tidak pernah mau menyakiti, bahkan rela berkorban. Tetapi kalau orang telah meninggalkan kasih yang mula-mula, maka kita akan mengalami apa yang namanya kehilangan hati bagi Tuhan. Saudaraku, di dalam Alkitab ada dua aspek hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Pertama, kasih kepada Allah. Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Saudaraku, kasih mula-mula kita biasanya timbul ketika orang percaya pada saat untuk pertama kalinya ia mengalami kelahiran baru. Tetapi rupanya Tuhan melihat bahwa jemaat di Efesus, meskipun giat, tekun, dan berjeri lelah melayani Tuhan, namun mereka kehilangan kasih. Tahukah saudara, keadaan mereka ini merupakan gambaran yang dapat saja terjadi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kita nampak sangat baik, sangat rohani, giat dan tekun, tetapi hati kita dingin terhadap Allah. Pelayanan kita hanya untuk memenuhi tugas saja, karena sudah dijadwal misalnya. Tetapi jika kita melakukannya tanpa kasih, akibatnya motivasi kita menyimpang. Kita kurang beriman dan tidak berbuah. Maka itu Tuhan menuntut orang percaya untuk menjaga kasih yang tidak berubah untuk Dia. Yang kedua, kasih persaudaraan. Markus 12 ayat 31 berkata, "Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, ternyata kita juga dapat kehilangan kasih terhadap saudara-saudara seiman kita. Kemungkinan jemaat di Efesus telah gagal mempertahankan kasih terhadap saudara seiman. Sikap suka mencela, suka menghakimi, kesombongan, dan tidak dapat mengampuni
dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Justru firman Tuhan mengajarkan dan menuntut kita sebagai gereja harus menjadi kesaksian yang hidup dan memancarkan terang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga ajaran Kristus jangan sampai dihujat orang. Saudaraku, Tuhan tidak main-main terhadap orang-orang Kristen yang tidak lagi memiliki kasih yang mula-mula terhadap Tuhan. Dia memperingatkan agar jemaat Efesus segera bertobat, sebab kalau tidak ia akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Apalah arti sebuah pelayanan tetapi tidak ada hati yang mengasihi Tuhan? Melayani saja, tetapi tidak ada beban untuk Tuhan di hati untuk jiwa-jiwa. Apalah arti sebuah kerajinan dan ketekunan tanpa kasih Allah yang memotivasi kita? Sebab Tuhan tahu persis, jika kita kehilangan hati yang mengasihi Dia, kita hanya melayani demi motivasi yang bisa saja salah. Kita hanya ke gereja karena sebuah rutinitas. Kita melayani hanya untuk dapat diakui dan dihargai manusia. Mari saudaraku, kita terus memelihara dan berjuang agar api cinta kita kepada Tuhan jangan sampai padam. Teruslah bersekutu dengannya, teruslah berdoa. Buatlah ini sebagai suatu kebutuhan kita setiap hari, dan tetapkan untuk menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini kami tangkap dan kami teladani Tuhan, agar kami benar-benar sadar untuk tetap menjaga dan memelihara api cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh-Mu mengajarkan dan menuntun kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.